Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibadur Rahman Bagusya Putra dengan NPM 23300516165. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi pemenuhan tugas 2 mata kuliah Antropologi Hukum dengan dosen pengampu Ogian Davis Juanda SH LLM CLA CPARB CML CME CMLC. Baik, judul yang akan saya kaji pada kesempatan kali ini adalah Ilmu dan Teori Antropologi Hukum. Berikut adalah rumusan masalah yang akan saya bawakan. Yang pertama, ada pengertian antropologi dan antropologi hukum, ruang lingkup, serta manfaat mempelajari antropologi hukum. Definisi antropologi hukum menurut para ahli. Yang kedua, sejarah perkembangan ilmu antropologi hukum. Yang ketiga, teori-teori dari para ahli mengenai definisi antropologi dan antropologi hukum. Dan yang terakhir, keempat, hubungan antropologi dengan ilmu sosial lainnya. Pengertian dan definisi antropologi hukum. Antropologi hukum adalah cabang ilmu yang telah dipengaruhi oleh antropologi dan ilmu hukum, sehingga dianalogikan ilmu antropologi hukum sebagai anak. Dia memiliki antropologi sebagai ayah dan ilmu hukum sebagai ibunya. Antropologi memandang hukum sebagai salah satu aspek kebudayaan, yaitu otoritas sosial biasa untuk mengatur tingkah laku dan masyarakat sedemikian rupa, sehingga tidak adanya penyimpangan dari norma-norma sosial yang telah ditetapkan, dan jika terjadi penyimpangan, hal tersebut dapat diperbaiki. Ruang lingkup antropologi hukum. Menurut I.E. Hobel menyatakan bahwa ruang antropologi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan petunjuk tentang bagaimana seharusnya warga negara berperilaku sehingga integrasi ke dalam masyarakat dapat terjadi sedikit mungkin. Yang kedua, menetralkan kekuasaan dalam masyarakat sehingga dapat digunakan untuk menjaga ketertiban. Yang ketiga, penyelesaian sengketa untuk mengembalikan keadaan semula. Mereformasikan kebijakan yang mengatur hubungan antar anggota dan kelompok masyarakat seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi. Yang keempat, antropologi hukum harus mencakup beberapa fungsi hukum, yaitu alat kontrol sosial, alat untuk memfasilitasi interaksi sosial, dan alat untuk reformasi. Sejarah antropologi hukum. Awal pemikiran antropologis tentang hukum dimulai dengan studi-studi yang dilakukan oleh para kalangan ahli antropologi dan bukan dari kalangan sarjana lulusan hukum. Awal kelahiran antropologi hukum biasanya dikaitkan dengan karya klasik dari Sir Henry Maine yang berjudul Ancient Law yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1861. Sir Henry Maine dipandang sebagai peletak dasar studi antropologis tentang hukum melalui introduksi teori evolutionistik atau The Evolutionistic Theory mengenai masyarakat dan hukum, yang secara ringkas menyatakan hukum berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan masyarakat, dari masyarakat yang sederhana atau primitif, tradisional, dan kesukuan atau tribal, ke masyarakat yang kompleks dan modern. Dan hukum inherent dengan masyarakat semula menekankan pada status, kemudian wujudnya berkembang ke bentuk kontrak. Antropologi menurut para ahli. Menurut William Nixon, antropologi hukum adalah bidang penelitian yang mencoba menjelaskan tatanan dalam masyarakat. Hukum dipandang sebagai bagian penting dari kebudayaan. Dalam antropologi hukum, hukum dianggap sebagai bagian dari kebudayaan karena dibentuk, ditentukan, dan ditegakkan untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat. Menurut Hilman Hadikusuma,
Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dari segi biologi dan budaya. Tujuan utama antropologi adalah manusia. Kemudian, perilaku budaya. Antropologi menganggap hukum sebagai salah satu aspek kebudayaan, yaitu yang digunakan oleh otoritas sosial biasa untuk mengatur tingkah laku dan masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak ada penyimpangan dari norma-norma sosial yang telah ditetapkan dan penyimpangan itu bisa diperbaiki. Hubungan antropologi dengan ilmu sosial lainnya. Hubungan antropologi dengan sosiologi. Sosiologi membantu antropologi dalam hal mengkaji ilmu kemasyarakatan, latar belakang, serta kebudayaan manusia pada pola kehidupan manusia. Antropologi sosiologi menurut Saifuddin adalah perspektif antropologi mengenai masyarakat, yaitu sebagai satuan sosial atau kebudayaan yang sebagai mana perangkat gagasan, aturan-aturan, keyakinan-keyakinan yang dimiliki bersama. Antropologi sosial pada mulanya adalah berkaitan dengan ciri-ciri dan sifat-sifat masyarakat sebagaimana mereka berhubungan satu sama lain, dan bagaimana mengapa masyarakat berubah sepanjang waktu. Perspektif yang menggabungkan kajian-kajian tentang masyarakat dan kebudayaan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kajian pada kali ini adalah yang pertama, mempelajari pengertian dari antropologi hukum memberikan pengetahuan mengenai berbagai produk hukum yang terdapat dalam kajian ilmu dan kaitannya dalam hubungan masyarakat. Antropologi memandang hukum sebagai salah satu aspek budaya, yaitu oleh otoritas sosial biasa untuk mengatur tingkah laku dan masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak adanya penyimpangan dari norma-norma sosial yang telah ditetapkan. Kesimpulan kedua, antropologi hukum adalah cabang ilmu yang telah dipengaruhi oleh antropologi dan ilmu hukum. Antropologi hukum mengeksplorasi cara-cara di mana hukum diciptakan, termasuk di dalam konteks sosial di mana mereka dibuat. Cara-cara di mana hukum dapat memelihara dan mengubah institusi sosial lainnya. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.